pagi ya. Malam Bu Selamat pagi, Aceh. Bu Selamat pagi Bu Aceh. Aceh. Pagi, Bu Aceh. Iya. Selamat pagi, Salam, selamat Abuna. pagi Abuna. Abuna, selamat pagi. Tuhan Selamat memberkati pagi, Abuna. Abuna. Iya, puji Tuhan, shalom. Ya itu tepuk tangan sama-sama yuk. Masuk akhir pekan ini, haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh satu di dalam kesepakatan setiap hari, setiap saat, supaya kita boleh mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu selalu tersedia bagi kita yang mau mengejar hadiratnya yang kudus. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat BW semuanya, biarlah pembelajaran kita sampai di Ayub 18 ini. Kemarin kan kita membahas pesan utama di bagian pertama, ya. Di bagian yang kedua di sini adalah bagian yang juga tidak kalah penting. Nah, namun sebelum itu kita mau sama-sama sepakat ketika kita berdoa, mari kita membuka hati kita membuka alam pikiran kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya sekedar tahu saja, ya. Sekali lagi, sudah terlalu umum orang-orang Kristen itu cari Tuhan Yesus hanya pada saat butuh. Tapi pada saat gak ada apa-apa, pada saat semua aman-aman saja, biasanya gak mau cari Tuhan lagi. Nah, saya berdoa dan saya berharap kita semua yang ada di BW itu dibangun menjadi karakter sama dengan Kristus. Bagaimana kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita, bukan karena kita membutuhkan Dia semata-mata sebagai Allah di atas segala Allah, tetapi karena kita mengenal pribadinya yang mulia. Ya, dengan demikian akan muncul rasa sayang kepada Tuhan. Ya, ada rasa cinta dan rasa mengasihi kepada segala perkara yang ada di dalam Dia. Sehingga ketika kita berada maupun kita sedang tidak ada, kita tetap bersama dengan Dia. Ya, yang mau sepakat boleh sama-sama lambaikan tangan, kasih jempol. Iya, tambah telunjuk jadi sarange. Oke, semuanya yuk mari sama-sama kita satu di dalam doa. Sebelum kami menutup akhir pekan ini, kami berkerinduan untuk mendapatkan sesuatu membekali kami sehingga sebelum kami bekerja beraktivitas entah sekolah, kuliah ataupun kerja ataupun melakukan aktivitas di rumah, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami tetap menjadi pribadi yang semakin mencintai, mengasihi dan menyayangi pribadimu ya Tuhan. Karena ini bukan hanya sekedar renungan pagi, bukan hanya sekedar ibadah pagi, tapi ini adalah pertemuan dan perjumpaan pribadi, lepas pribadi, secara pribadi dengan pribadimu. Perkenankanlah hamba-Mu untuk mengajar hal-hal yang bisa memuridkan setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti renungan BW ini. Termasuk juga tak terkecuali hari ini. Supaya kami semua semakin segambar dan serupa dengan gambaran Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita hari ini formatnya agak sedikit berbeda. Kita buka dulu dengan satu pujian, lalu kita akan baca sekali lagi Ayub pasal 18, karena ada satu bagian ayat utama ya yang menjadi poros penjelasan hari ini menutup akhir pekan ini. Lalu kita akan akhiri dengan satu pujian lagi, dan saudara-saudari bisa terima berkat daripada Tuhan. Oke, kita mau angkat satu pujian dulu saudara ya.
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku mau selalu sembahmu Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Hanya Kau yang layak ditinggikan dan dijadikan yang utama. Haleluya Yesus. Amin. Oke, kemarin kan kita sudah baca tuh Ayub pasal 18. Ya. Kita sudah baca. Nah, sekarang kita mau membahas yang utamanya. Nah, yang 18 ini kita akan baca sekali lagi supaya kita ngeh ya. Supaya kita menyadari bahwa apa sih yang dimaksud oleh Bildad ini. Kita mulai baca dari ayat yang ke-11. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana. Dia ini adalah orang fasik ya saudara. Ya, karena di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Bildad sedang bicara mengenai kehidupan orang fasik itu seperti apa. Dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layulah rantingnya.
Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Pesan utamanya adalah di ayat 16, di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layullah rantingnya. Lalu kemudian di ayat 21 itu bagian utama berikutnya. Sungguh, artinya ini benar-benar serius, demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang menjadi mengingatkan kita, saudara. Ya, mengacu dari tulisan teks asli, ya Bapak Ibu, sebentar. Mengacu dari tulisan teks asli, ada satu tulisan dalam bahasa Ibrani yang saya sebut sebagai Lo Yada El. Lo Yada El atau Lo Yada Elohim. Ya, sama saja. Itu artinya orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kata Yada itu bukan hanya berarti mengetahui atau tahu informasi tentang Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi juga bicara mengenai pengenalan yang secara pribadi. Ada hubungan, katakan hubungan. Hubungan pribadi, pengalaman pribadi, kedekatan pribadi, dan ketaatan. Boleh sekali lagi katakan? Hubungan pribadi, pengalaman pribadi, kedekatan pribadi, dan ketaatan. Ya. Bisa saja seseorang itu aktif banget yang namanya ibadah atau dalam melayani. Ya. Bisa saja seseorang itu banyak baca ayat, ya, banyak baca firman Tuhan, udah berapa kali baca Alkitab, sudah khatam gitulah istilahnya, ya, sudah habis diulangi lagi. Tapi di sini diingatkan, belum tentu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Karena mengenal Tuhan itu bukan hanya memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan saja, tetapi mengizinkan hidup kita itu diubah melalui kedekatan dan perjumpaan pribadi kita dengan pribadi Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang taat dan tunduk dan selalu meminta apa yang ada pada Tuhan diletakkan kepada Dia, bukan menyerahkan permintaan Dia diletakkan kepada Tuhan supaya diberikan kepada Dia. Dalam hal ini, Bildad benar untuk menjabarkan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang tidak bisa taat. Gambarannya adalah akar-akarnya layu, ranting-rantingnya kering. Makanya saudara, kita ini harus berakar, tertanam sampai benar-benar kita mengalami buah di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Gak bisa hanya sekedar, oh saya sudah berakar kok di gereja lokal, oh saya sudah berakar kok di perlayanan, oh saya sudah berakar kok. Itu akar-akar itu akan layu dikatakan oleh Bildad. Ya, walaupun Bildad mengatakan ini kepada Ayub tidak benar, karena Ayub kan tidak seperti itu. Ya, tetapi untuk konteks Bildad menyatakan dan memaparkan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah kayak gimana sih? Ya seperti itulah adanya. Namun saya mau mengingatkan saudara, kalau seandainya Anda sedang mengalami hal itu, jangan juga Anda berhenti di rasa penyesalan dan rasa bersalah yang berlarut-larut. Begitu kita sadar, ingat mekanismenya, kita sadar kita mendekat kepada Tuhan. Kita sadar kita makin dekat sama Tuhan. Ya, sudah disadarkan, ditegur, kita makin dekat sama Tuhan. Bukan disadarkan, ditegur, lalu kita malah mandek, ngeringkuk, menyembunyikan diri, keluar dari pelayanan, tidak aktif lagi paduan suara, tidak mau lagi mendoakan orang, merasa tidak layak. Nah, itu keliru. Nah, ada tokoh Alkitab yang menurut saya memiliki keteladanan, ya, yaitu Musa.
Dalam Keluaran pasal 33 ayat 13, Musa pernah ngomong begini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, ya Tuhan, sehingga aku mengenal Engkau. Nah, kenapa saya ambil Musa? Karena Musa itu sudah banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Allah sebelum dia dikirim untuk menjadi duta atau host representatif, ya, duta pembicara mewakili bangsa Israel. Bangsa Israel pun sudah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi tidak semua bangsa Israel mengenal Allah. Karena Musa juga tahu dan sadar betul dia belum terlalu mengenal Allah, maka dia berdoa seperti ini. Ya, kurang apa lagi, laut dibelah dia lihat. Ya, mana turun dari surga dia menyaksikan. Air keluar dari gunung batu dia alami. Ya. Makanya di salah satu mazmur, ada mazmur yang ditulis juga oleh pemazmur bahwa ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, ya. Jadi di sini mengalirkan dua hal. Karena Tuhan menunjukkan perbuatannya kepada orang Israel tahu dan kenal betul apa yang Tuhan kerjakan. Itu semua kita bisa mengerti. Nah, tapi hal yang kedua nih, yang utama sebenarnya. Namun Musa adalah pribadi yang rindu mengenal siapa Tuhan. Dan orang-orang yang rindu mengenal siapa pribadi Tuhan, seperti yang ada di Mazmur 103 ayat 7, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada dia. Kalau ada yang bertanya, apa sih tanda orang yang mengenal Tuhan? Yang pasti ya rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan kehadiran Tuhan. Dia tidak hanya mencari Tuhan ketika lagi butuh pertolongan. Seperti yang saya bilang tadi, lagi butuh pertolongan cari Tuhannya getol banget. Waduh, jadi orang paling alim se-RT RW. Berdoa, baca firman, ibadah, kayaknya merindukan Tuhan sendiri. Tapi begitu tidak ada masalah, langsung cuek, langsung anteng-anteng dan merasa ini kan hak saya. Nah, ini kita harus bertobat dari hal seperti ini. Ini berarti kita belum menjadi orang yang mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memperkenalkan jalan-jalannya? Jawabannya adalah sederhana. Hanya kepada orang-orang yang rindu mengenal pribadinya. Seperti Musa. Lalu kalau orang yang mengenal pribadinya, dia akan mengalami perjumpaan pribadi. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi pasti akan memiliki kedekatan pribadi sama Tuhan. Jadi dekatnya bukan hanya pada saat BW, pada saat Anda ibadah di gereja lokal Anda, pada saat Anda ibadah di OIC, atau pada saat Anda sedang diambang kehancuran atau diambang kematian. Kedekatan dengan Tuhan itu muncul karena kerinduan pribadi itu. Sehingga dia akan melaksanakan apapun yang Tuhan tunjukkan di jalannya, sekalipun jalan itu sulit dan juga sangat berat dan menyakitkan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai 4. Jelas sekali di sini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Coba sekarang letakkan tangan di dada. Kata kita ganti dengan kata aku. Oke, kita baca sekali lagi ya. Dan inilah tandanya bahwa aku mengenal Allah, yaitu jikalau aku menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi aku tidak menuruti perintahnya, aku adalah seorang pendusta dan di dalamku tidak ada kebenaran. Saya tidak akan bahas ayat berikutnya karena itu indah sebenarnya, tapi nanti jadinya terlalu panjang dan terlalu lebar. Bahwa tanda kita mengenal Allah ialah menuruti perintahnya. Maka artinya pengenalan akan Allah seharusnya menghasilkan ketaatan.
Jadi ketaatan ini bukan taat dan tunduk kepada manusia, tetapi ketaatan dan tunduk kepada Allah melalui manusia, entah di organisasi, entah itu di perusahaan, entah di sekolah, entah di perkumpulan internal, entah di kampus. Dan dari pengenalan akan Allah itu dan ketaatan itu, nanti berjalan dengan waktu, proses itu bukan proses yang panjang dan tidak berakhir, tidak ada ujungnya, tapi proses yang berujung kepada perubahan karakter. Orang itu pasti akan semakin penuh kasih, semakin penuh kejujuran, semakin sabar, semakin rendah hati, semakin mudah mengampuni, dan semakin mampu menguasai diri. Kenapa saya katakan semakin? Karena kata semakin itu adalah satu bukti bahwa ia mau terus-menerus diubah dan dibentuk. Jadi memang butuh proses. Bukan berarti tidak pernah marah lagi, bukan berarti tidak pernah sombong lagi. Pasti akan ada sedikit demi sedikit lah. Dan itu wajar. Makanya kita pun menjadi orang yang ketiga atau pihak yang kedua, jangan selalu cepat menilai sesuatu atau seseorang lalu mengatakan emang dia belum berubah. Padahal proses perubahan itu butuh waktu berjalan sambil dia sampai kepada bentuk karakternya. Kenapa orang itu bisa dirubah? Karena orang itu mengenal sehingga ia tahu bagaimana Tuhan mengisi pikirannya. Oh, ini pikiran dari Tuhan, dia akan ikuti. Oh, ini pikiran bukan dari Tuhan, dia tidak akan ikuti. Karena kan kita kan diberikan wadah dan ini tuh diberikan kebebasan. Artinya saudara, Tuhan juga mengizinkan beberapa intimidasi yang nyantol di dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Loh, itulah cara untuk menguji ketulusan dan kemurnian saudara dan saya. Sebagai orang yang mau mengenal pribadi dia atau tidak. Sebagai orang yang mau mengalami perubahan dalam kehidupan atau tidak. Nanti itu akan menghasilkan kita menjadi pribadi yang tetap percaya walaupun kita tidak mengerti kenapa itu harus ada. Karena orang yang mengenal Tuhan mungkin saja tidak selalu paham jalan-jalan Tuhan, tapi dia selalu ada di jalan Tuhan karena ia tetap percaya kepada pribadinya. Mulutnya pasti akan selalu sering mengatakan, aku sih gak ngerti ya kenapa, tapi aku tahu Tuhan itu Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa saudara? Yesus Kristus. Kita kasih tos dulu di kamera. Iya. Tepuk tangannya sama-sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Bangun mesbah sederhana. Setelah BW, ayo Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Anda harus punya pribadi, jam pribadimu sendiri doa loh. Jangan pernah berpikir BW ini sudah cukup. Anda harus punya yang namanya waktu kedekatan pribadi sama Tuhan. Anda harus punya waktu merenung sambil dengar lagu rohani 5-10 menit sampai setengah jam, bahkan sampai mungkin 1 jam. Ya jangan hanya mengajarkan anak tentang aturan agama, tapi mereka tidak pernah melihat kita sebagai orang tua hidup teratur dalam agama yang kita ajarkan. Sedangkan Yesus Kristus turun ke dunia bukan untuk mengajarkan agama, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan. Nah nanti baru berkembang, ada masa di mana 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali mesbah keluarga, nggak ada masalah dan nggak berdosa kok kalau cuma 1 minggu sekali. Kalau tiap hari bagus. Kami juga ada masa kami bisa tiap hari, tapi ada masa di mana kami nggak tiap hari. Kenapa? Karena dengan nggak tiap hari, saya ingin mengajar anak-anak saya juga harus punya waktu berdoa pribadi sama Tuhan. Kalau enggak nanti ngandelin BW sama ngandelin mesbah keluarga dan merasa sudah cukup. Cukup nih. Nah di tempat kerja juga sama. Kenalah Tuhan melalui integritas Anda dalam bekerja. Integritas dalam walaupun tidak diawasi Anda tetap bertanggung jawab. Dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah. Nah dalam pelayanan jangan sampai sibuk kerja bagi Tuhan tapi kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Anda sibuk melayani kemana-mana, bakti sosial di mana-mana, tapi Anda tidak berbakti secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena pelayanan yang kuat itu lahir dari hubungan yang dalam. Dan hubungan yang dalam itu hanya ada ketika kita semakin mengenal pribadinya, yang membentuk kita menjadi pribadi yang penuh dengan ketaatan. Mimbar
jam pelayanan, jenis aktivitas pelayanan, menurut saya itu cuma panggung rohani. Kita harus akui itu. Dan itu tidak bisa menggantikan ruang doa. Tapi nggak masalah kalau itu panggung rohani, toh panggungnya buat Tuhan. Tapi sekali lagi, panggung yang buat Tuhan ini tidak bisa menggantikan waktu Anda untuk doa pribadi. Dan terakhir ya, tantangan buat anak-anak generasi Kristus masa depan. Menjadi anak muda yang mengenal Tuhan itu tidak perlu harus kelihatan rohani banget. Tetapi dia terlihat berani hidup benar. Dia terlihat berani tampil berbeda. Artinya kalau kanan kiri mau ngetren apa, Anda tidak perlu harus seperti itu. Kalau lagi ngetren apa, Anda tidak perlu ada di situ gitu. Mulai dari tidak menyontek, tidak merundung, tidak dalam pergaulan yang buruk, tidak menjadi sombong, tidak ikut-ikutan yang lain, tetap berprestasi, hati kita merendah, dan paling gampang dan paling bagus kalau anak-anak yang native digital ya, yang tumbuh di dunia digital, kenapa sih nggak gunakan dunia digitalmu atau sosial mediamu untuk memuliakan Tuhan? Oh nanti terlalu sok rohani kayak mau pendeta. Emang kenapa? Daripada jadi pendekar, lebih baik jadi pendeta. Ya itu bercanda ya. Tapi saya ngomong serius begini anak-anakku sekalian. Untuk semua generasi Gen Z dimanapun engkau berada. Kenapa sih engkau tidak menunjukkan bahwa hari ini aku dapat rema ini? Tulis aja di situ. Kan tidak ada maksud untuk menggurui. Segala sesuatu yang kita taruh dalam dunia sosial media itu adalah panggung yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya hal sederhana apa yang kau dapat di BW ini, mari kita sama-sama ingat ya, tulis remanya di mana. Oh pesan Tuhan kayak gini. Gak usah mengcopy dan menduplikasi perkataan Abuna. Tapi apa yang Roh Kudus tulis di hatimu, itu adalah cara untuk kita melatih kepekaan kita kepada pribadi Tuhan ya. Ada permohonan doa dari Pak Mardani dan juga dari Pak Jusman. Kita mau mendoakan ya. Jadi saudara, sekali lagi, mengenal Allah adalah perjalanan seumur hidup untuk semakin memahami seperti apa pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menaati kehendaknya dan hidup kita mencerminkan karakternya ya. Janganlah menjadi seseorang yang hanya puas, oh saya sudah tahu perbuatan Tuhan kayak apa, tapi engkau tidak tahu dan tidak kenal seperti apa hati Tuhan dan seperti apa jalan Tuhan. Karena dengan kita mengetahui Tuhan mengisi pikiran kita, kita bisa menseleksi mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak. Dan mengenal Tuhan akan mengubah kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon dukungan doa untuk Ibu Sekar dan juga untuk Ibu Sekar terbang kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan Tuhan agar perjalanan Ibu Sekar lancar dan tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan juga untuk anak Hizkia, cucu kesayangan dari Pak Jusman dan Bu Nancy, yang tumbuh besar bersama dengan BW ini Tuhan. Tuhan, kami juga minta Engkau beserta dengan Hizkia. Sekalipun saat ini sedang demam, namun kuasa darah Kristus menyembuhkannya. Dan kami klaim janji-Mu ya Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bagi orang-orang yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan. Terlebih lagi bagi kami yang mau semakin mengenal pribadi-Mu, kami mau terus mengenal pribadi-Mu, agar kami bukan hanya orang-orang yang menurut di dunia, tetapi taat, dan ketaatan kami kekal karena kami mengakar. Dan akar kami ini akar kekekalan, bukan akar kefanaan.
Karena segala yang fana itu sementara, itu akan layu dan kering. Kami mau menjadi orang-orang yang mengenal jalan-jalan-Mu, semakin mengenal pribadi-Mu. Untuk itu sebelum kami beraktivitas, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Ada tudung keselamatan memayungi dan menopang kami. Kuasa Roh Kudus menyertai kami, dan juga berkat-berkat surgawi Kau limpahkan kepada kami yang mengasihi Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anakku sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan. Nikmatilah akhir pekanmu bersama penyertaan Tuhan. Dan dengarkanlah apa yang Roh Kudus katakan hari ini. Responlah dengan benar, maka engkau akan menjadi orang-orang yang semakin mengenal pribadi Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tutup satu pujian tadi ya, supaya enggak lupa. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ya, sampai jumpa di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna. Besok hari Jumat tadi. Hari Jumat. Besok Besok masih Bunda. Besok Jumat, Abuna. Hari baru Kamis Bunda. Ya Bu. Hari baru hari Kamis. Oh, Besok iya, baru iya. Jumat. Iya. Besok Jumat. Puji Tuhan. Ya, Abuna, Bunda, Banyak Tuhan, suka. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati kita Abuna. masing-masing. Terima kasih, Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalian Berkati kita. Terima kasih ya Bunda untuk doanya. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu Amin. semuanya. kasih ya Bunda. Saya perkatakan karena Bapak Ibu dan Abuni juga sudah mengingatkan saya besok hari Jumat. Biarlah Tuhan juga selalu ingat kepada Bapak Ibu semua dan mengingatkan bahwa masih ada Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok berarti ya. Amin. Jangan Iya, Bu. kendor. Dah. Dah.